pelangi. Warnamu menghiasiku setelah hujan menghampiri. Matahari, cahayamu tak pernah redup untuk menyinari. Langit, birumu menyejukkan hati ini. Kamu, mimpi indah yang seakan tak ingin ku lepas pergi. Kau tahu, bahagiaku akan hadirmu di sisiku. Nyamanku saat berada di sisimu. Masa ini masa yang tak bisa dilupakan. Mengapa? Karena masa ini masa yang aku sebut dengan mengenali. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman malam mingguku tercinta. Gimana nih kabarnya? Seperti biasa ya, aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah, amin. Dan tentunya nih, kalian bersemangat juga buat dengerin podcast receh nih dari aku. Oke gengs, aku nih mau ngingetin ke kalian teman malam mingguku yang masih dengerin aja nih podcast receh dari aku. Please banget di subscribe, aktifin juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan notif dari aku. Terus like videonya, di komen dan di share juga ke teman-teman kalian. Karena gak bakal ngerugiin kalian ya kan. Malah bakalan nambah pahala banget ya kan buat kalian. Secara kan nyari pahala zaman sekarang mudah banget dan gratis ya kan. Iya, dengan cara subscribe channel Teman Malming. Jazakallahu khairan gengs. Amin, amin. Dan teruntuk teman Malming yang jomblo, wajib banget nih dengerin podcast ini biar kalian gak kesepian amat. Dan teruntuk teman Malming yang udah punya pasangan sekalipun, juga gak apa-apa nih, dengerin aja podcast receh ini. Dan ingat terus ya pesan aku, teman Malming, jaga ya pasangan kalian, karena banyak banget para jomblo yang menantikan kalian putus. Yap, selamat malam minggu buat kalian yang menunggu podcast dariku. Bersama aku, Miranti Jadiana, stay tune. Oke gengs, ngomong-ngomong nih tentang PDKT, aku ngerasa ya nggak ada yang nggak tahu yang namanya PDKT, ya kan? Pasti kalian semua udah pernah ngalamin, udah pernah ngerasain masa-masa indah PDKT. So pasti dong ya. Aku mau nanya nih, apa yang paling menyenangkan dari menjalani satu hubungan? Ayo apa ya? Ya, masa kamu dan si dia untuk mengenal satu sama lain. Yap, PDKT adalah momen termanis dalam satu hubungan, semua berjalan menyenangkan dan baik-baik aja. PDKT. Apa sih sebenarnya PDKT itu? PDKT ya semacam pendekatan sih dengan si calon, ya. Si calon sebelum kalian pacaran atau jadian gitu. Kenapa sih harus ada PDKT? Apa coba tujuannya? Nih yang cowok pasti tahu banget dong ya apa tujuannya PDKT. Udah rahasia umum sih bahwa tujuan dari PDKT itu agar teman malam minggu bisa lebih dekat sama doi. Calon pacar deng. Oke, itu nggak masalah ya. Namanya juga usaha. Banyak juga yang bilang mereka melakukan PDKT agar si calon lebih tertarik kepada kita, kemudian menyukai kita ya kan. Ada juga yang berpendapat bahwa PDKT dilakukan agar kita nih lebih bisa mengenal si calon ya. Nah, dari semua pendapat tersebut sebenarnya semuanya benar sih.
dan kalian dapat menarik sebuah kesimpulan tentang arti PDKT menurut kalian sendiri. Yang jelas sih tujuannya kalian pasti tahu lah ya, untuk meluruskan jalan kalian. Ya. Terus nih ya. Seberapa pentingkah PDKT itu? Ya, kenapa sih harus ada PDKT gitu? Gini. Sebenarnya aku mau nanya nih ya sama kalian, teman malam mingguku tercinta. PDKT itu indah nggak? Atau malah nggak enak? Kalian boleh banget ya komen di bawah, menurut kalian PDKT itu indah atau enggak sih? Yang pasti sih menurut aku PDKT itu enak banget. Ya kan? Bahkan banyak teman-teman yang bilang PDKT itu lebih indah daripada pacaran. Ya kan? Ngaku aja deh kalian. Masa PDKT adalah masa di mana kalian memperlihatkan sisi manis kalian, sisi positif kalian kepada pasangan kalian atau si calon gitu. Seperti kayak ngasih perhatian lebih, sering komunikasi secara intens, beri kenyamanan, kadang jalan juga ya kan. Pokoknya tuh indah banget ya kan PDKT itu. Yang kadang-kadang apalagi pas chat PDKT itu kayak senyum-senyum sendiri ya kan. Aku aja deh gengs. Jadi ya menurut aku PDKT itu penting banget ya. Mana tahu nanti nih pas kalian udah jadian terus tiba-tiba kalian ngerasa bosan gitu. Nah, gimana cara ngakalinya? Ya kalian bisa mengingat masa-masa indah saat PDKT. Ya. Seberapa penting sih PDKT itu? Oke, yang pertama, pentingnya PDKT yaitu teman-teman bisa melihat apakah respon si calon ini positif terhadap dirimu atau enggak gitu ya kan. Saat pendekatan mungkin dimulai dengan meminta nomor atau saling follow-followan di medsos gitu. Nah, pada saat berinteraksi, teman-teman pasti bisa menilai sebagus apa sih respon dia terhadap kehadiran kalian gitu. Jika positif dan lancar-lancar kayak dia juga kelihatannya juga tertarik sama kamu, ya kamu jadi percaya diri kan untuk maju, ya gas kan gengs. Yang kedua, pentingnya PDKT itu kemungkinan ditolak jadi lebih sedikit ya kan. Karena melalui masa PDKT ini, teman-teman bisa mengira berapa persen sih dia punya perasaan terhadap teman-teman gitu. Kalau misalnya presentasenya udah di atas 80-an ya kan, tinggal nyatain aja perasaan dan jadian deh ya kan. Lanjut nih yang selanjutnya. Kenapa PDKT itu penting? Yaitu ketika PDKT kamu bisa mulai belajar menerima kekurangannya. Ya, meskipun sih belum menampakkan sifat asli saat masih PDKT, tapi paling enggak ada beberapa sifatnya yang udah kelihatan ya kan. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai belajar untuk menerima segala kekurangan, kelemahan, dan keanehan dari si calon pacar, ya kan? Oke nih, teman malam mingguku tercinta, ada pertanyaan besar nih. Bunyinya kayak gini. Sebenarnya PDKT itu berapa lama sih bagusnya? 3 hari kah? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan? 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun. Kalian boleh komen di bawah yang menurut kalian PDKT itu bagusnya berapa lama sih. Oke lanjut. Ya menurut aku pribadi ya sebagai cewek, masa PDKT yang dirasa cukup untuk saling mengenal satu sama lain, ya menurut pribadi aku sendiri nih ya, menurut pribadi yaitu 3 bulan. Pasti cowok bilang kayak ini, waduh lama banget ya PDKT 3 bulan. Itu sih menurut kalian ya para cowok. Tapi kalau menurut para cewek atau pribadi aku sendiri itu udah pas banget kalau misalnya PDKT jangka waktunya itu 3 bulan. Karena gini, kalau coba bayangin PDKT 3 hari baru kenal tuh udah ngajak jadian gitu. Itu benar-benar cinta sayang atau cuma sekedar penasaran aja ya kan. Cuma penasaran aja gitu, kayak
ih dia tuh cantik banget ya, kalau misalnya aku pacaran sama dia kayak gimana ya rasanya. Nah itu tuh udah cuman kayak rasa penasaran aja menurut aku sendiri ya. Itu nggak masuk akal banget, nggak masuk banget di kamus aku. Kalau PDKT cuma 3 hari, ngebut banget jir. Atau misalnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, ya menurut aku nggak bagus juga ya kalau PDKT dalam jangka waktu segitu. Karena ya di masa ini seseorang yang deketin kamu masih mau nunjukin sisi baiknya aja. Belum kelihatan gimana sifat aslinya ya kan. Belum kelihatan banget gimana dirinya yang sesungguhnya. Nah, kalau misalnya udah jalan ke 3 bulan dan dia masih kayak berusaha deket sama kamu, keke gitu, pengen sama kamu, dapetin kamu, mau jadian sama kamu, malah makin kesini makin kelihatan dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, perhatian sama kamu, dan kamu juga nyaman gitu sama dia. Nah, udah jadi diri sendiri gitu ya kan. Fix ini adalah waktu PDKT yang ideal ya, menurut aku. Miranti Jodiana, menurut aku ya. Gimana nih gengs, menurut kalian gimana? 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, setahun, atau gimana? Tapi kalau misalnya setahun, itu PDKT atau gimana sih? Kalau menurut aku nggak masuk akal ya kalau misalnya PDKT sampai setahun. Wih, parah. Menurut aku parah banget ya kalau misalnya PDKT setahun. Itu kalian ngapain aja setahun? Saling mengenal aja butuh waktu setahun gitu. Aduh, itu udah kenal semuanya ya, paling semua keluarganya, semua temennya, sampai ke akar-akarnya gitu ya kan. Setahun jir. Gak ada bercanda kok. Oke nih teman malam mingguku tercinta, aku mau ngasih tahu ke kalian ada beberapa tanda di masa PDKT yang bisa teman-teman jadiin patokan untuk tahu dia itu serius atau enggak sih. Ini bocorannya ya. Yang pertama, dia mau melakukan sesuatu agar kamu bahagia ya. Asalkan kamu bahagia deh, abang bakal ngelakuin apapun buat kamu deh ya. Walaupun hampir semua orang dalam PDKT mau berkorban ya, tapi jika seseorang benar-benar mau serius sama kamu, dia akan melakukan apapun agar kamu bahagia ya kan. Asal enggak melewati batas kemampuannya. Contoh nih, misalnya kamu mau sesuatu gitu, terus kayak kode-kode ke dia, cerita gitu sama dia, besok-besoknya taunya dia menuhin gitu apa yang kamu inginkan ya. Yang kedua, dia peduli sama apa yang sedang terjadi di hidupmu. Bukan cuma sekedar kepo, tapi dia benar-benar perhatian dengan kehidupan kamu. Maka dari sini udah kelihatan dia serius untuk pacaran sama kamu. Contohnya nih ya, kamu nggak balas chat dia seharian itu, dia bakal mencoba mencari tahu kenapa sih kamu nggak balas chat dia gitu, kamu sedang apa sih gitu ya kan. Terus contoh lainnya kayak kalau kamu ada masalah nih, ceritakan sama dia. Dia bukan cuma sekedar kepo kayak aku bilang tadi, dia bukan cuma hanya sekedar kepo pengen tahu aja, tapi dia memang mau memberikan solusi dan bantuan untuk kamu. Oke teman maling, lanjut yang ketiga, dia ingat akan detail kehidupan kamu. Gini maksudnya, dia ingat kapan kamu ulang tahun, zodiak kamu, makanan yang kamu suka, sampai akun Twitter kamu. Intinya dia ingat sama hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil, yang hanya orang-orang terdekat kamu yang tahu dan sadar. Dia bakal cari tahu tentang kehidupan kamu sedetail-detailnya. Walaupun nggak nanya sama kamu, tapi dia berusaha untuk mencari tahu tentang kamu ke orang-orang terdekat kamu gitu. Yang keempat, dia terbuka dan jujur gitu. Nggak mudah terbuka serta jujur dengan orang yang baru dikenal ya kan. Tapi kalau dia serius sama kamu, dia seenggaknya akan segan berbagi rahasianya kepada kamu. Tapi ini dia malah mau terbuka dan jujur. Berarti dari sini udah tahu dong dia sebenarnya mau juga gitu sama kamu.
Oke, aku juga punya tips nih, tips PDKT nih buat teman malam mingguku, biar teman-teman kalau PDKT anti gagal ya. Penasaran nggak? Oke, yang pertama kalian harus tarik ulur sih, ya kan? Kalau dia narik, kamu ulur. Kalau kamu ulur, dia narik gitu. Kayak magnet gitu. Ini sih harus banget ya, gengs, dalam PDKT. Kenapa? Karena biar si calon pacar atau calon istri, pokoknya si calon lah. Yang penting bukan calon jenazah aja ya. Kayak biar dia penasaran gitu sama kamu. Yang kedua, jangan over nih guys, karena semua hal yang terlalu berlebihan itu nggak baik. Kayak melebihi dosis gitu. Kalau kita makan obat, kalau melebihi dosis ya bakalan tambah sakit ya kan. Yang ketiga, jangan chat dengan biasa-biasa aja. Misalnya kayak cuma, ih kamu lagi apa? Udah makan belum? Udah mandi belum? Udah sholat belum? Udah beribadah belum gitu. Coba itu sih nggak, menurut aku kurang penting ya. Kayak, wih biasa-biasa aja. Coba cari topik yang semenarik mungkin dan gak membosankan. Kayak misalnya gini, Dek, tadi abang kesini loh, ih seru banget ini. Nah, itu bakalan lebih seru menurut aku dibanding kalian cuma nanya, udah makan belum, lagi apa sekarang, udah mandi belum, udah beribadah belum. Itu sih kalau dia udah dewasa ya, udah ngerti ini tuh harusnya ini harusnya ini, udah ngerti. Nggak perlu sih kalian nanya gitu, basi banget ya. Lanjut, yang keempat, cari tahu semua tentang dia, kesukaannya. Kenapa? Biar nanti kalau misalnya kalian lagi chat, lagi ketemu, kamu ada topik gitu, bahan buat nanyain kesukaan-sukaannya gitu. Seenggaknya kalian ada senjata gitu ya kan. Yang kelima, jangan suka ngatur-ngatur gitu. Jangan terlalu agresif juga. Kenapa? Karena kamu tuh harus sadar, dia itu belum sepenuhnya milik kamu. Takutnya nanti dia evil ya kan, dan pergi dan ninggalin kamu. Karena kamu terlalu agresif dan terlalu ngatur-ngatur gitu. Padahal kamu bukan siapa-siapa, kita cuma baru dekat doang loh. Kamu udah ngatur-ngatur, gimana kalau misalnya kita udah jadian? Ih, nggak kebayang sih. Oke lanjut, yang keenam, jangan ngajak ketemuan terus. Ini sih nggak bagus juga sih ketemuan terus. Kenapa? Nanti kalau ketemuan terus bosan, ya udah deh nggak ada yang menarik lagi, aku udah bosan sih sama dia, ketemu terus ya udah aku cari yang lain gitu. Mau nggak ya kan, makanya yang ketemu terus ya. Aduh, kita udah ngomong panjang lebar ya dari tadi. Nih aku mau kasih pesan buat teman-teman malam minggu, baik cewek maupun cowok. Aku mau kasih pesan nih. Yang pertama, teman-teman jangan terlalu cepat ya mengasumsikan perasaan teman-teman menjadi cinta gitu. Coba dikenali dulu, ini perasaan cinta atau cuma perasaan penasaran aja ya kan. Terus juga jangan terlalu cepat mengungkapkan perasaan, jalani aja dulu gitu, saling kenal aja dulu. Bisa jadi dia belum merasakan perasaan yang sama dengan kamu. Tentu kamu gak mau ya kan patah sebelum waktunya. Dan juga teman-teman buat deh suasananya nyaman tanpa memaksakan untuk terlalu dekat gitu. Terus juga jangan terlalu mengumbar perasaan kamu kepada orang lain gitu. Santai aja, kalau ditolak kamu tidak perlu menahan malu ya kan. Dan juga teman-teman harus tahan diri untuk tidak terlalu mencari tahu tentang si dia. Bersabarlah, nikmati momen bersama dia. Dan kamu juga jangan terlalu jutek, jangan terlalu posesif sama dia, karena kalian masih sebatas teman aja ya kan, cuman teman dekat. Terus juga
Jangan terlalu sering ngomongin tentang mantan, cerita tentang mantan, apalagi bandingin dia sama mantan. Jangan pernah, karena itu bakal membuat hubungan kalian nggak baik gitu, kayak nggak nyaman jadinya. Dan juga kalian jangan suka bohong. Jadilah diri sendiri dan jujur, saling terbuka. Oke, gengs. Waduh nih, gengs. Aduh, kita udah bincang-bincang ya kan dari tadi. Udah panjang kali lebar kali tinggi. Apaan sih aku? Lebay amat ya. Lebay. Ya, semoga apa yang aku sampaikan dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan tentunya teman-teman setidaknya sedikit mendapat info seputar PDKT ya kan? Iya. Semoga masa PDKT teman-teman berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin ya Allah, amin. Semangat ya teman malmingku. Ambil positifnya dan buang negatifnya. See you.